Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, Ananda hari ini bertemu kembali dengan Ibu untuk membahas materi BSI, Bina Syakhsiyah Islam. Ananda, ada yang penasaran? Hari ini kita mau membahas apa? Ya, hari ini kita masih membahas seputar tentang Tahun Baru Islam. Sebentar lagi nih kita akan menjumpai Tahun Baru Islam. Tinggal menghitung hari Ananda. Ya, hari ini kita akan membahas materi BSI-nya adalah menyambut Tahun Baru Islam tahun 1443 Hijriah penuh berkah. Yes, sebentar lagi kita kaum muslimin akan menjumpai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, di mana kaum muslimin akan menjumpai awal tahun. Sebagaimana yang antum ketahui, pada umumnya orang-orang sekarang mengenal 1 Januari itu sebagai tahun baru, di mana 1 Januari itu adalah pergantian tahun. Nah, bagi seorang muslim juga harus tahu, dalam Islam pergantian tahun itu adalah terletak pada bulan Muharram. 1 Muharram itu sebagai tanda pergantian tahun bagi kaum muslim. Sehingga nanti ketika tepat 1 Muharram, itulah kemudian tahun baru Islam, tahun berganti. Sekarang tahun 1442 Hijriah, maka nanti menjadi tahun 1443 Hijriah. Nah, Ananda semua, sebelum kita membahas jauh terkait bagaimana sih kita menyambut tahun baru, sesuai dengan judulnya, menyambut tahun baru tahun 1443 Hijriah penuh berkah. Nah, Ibu akan cerita sedikit pada antum tentang sejarah. Kapan sih dimulainya kaum muslimin itu menetapkan pergantian tahun itu terjadi pada 1 Muharram? Dan kok itu yang dipilih bukan yang lain? Itu sejak kapan? Nah, Ibu akan cerita. Ada yang kenal dengan sahabat Umar bin Khattab? Pasti kenal dong. Ya, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah dan juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, pada masa kepemimpinan beliau, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, maka pada masa beliau itulah kemudian menetapkan, yaitu 1 Muharram itu sebagai patokan tahun pertama Hijriah. Umar menjadikan peristiwa hijrahnya Rasulullah, Ananda ternyata ya. Jadi Umar itu menjadikan peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai tahun pertama Hijriah. Bukan lahirnya Rasulullah ternyata, tetapi kemudian peristiwa hijrahnya Rasulullah itulah sebagai patokan untuk menetapkan tahun pertama Hijriah, atau kemudian sebagai titik awal, tahun awal pergantian ke awal yang berikutnya. Itu ternyata Ananda, karena apa? Karena Umar dan para sahabat memahami bahwa kemudian hijrahnya Rasulullah, hijrahnya kaum muslimin itu merupakan peristiwa besar yang semua orang itu bisa merasakan. Hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu membawa perubahan besar bagi umat Islam. Nah, itu karena itu akhirnya Umar menetapkan bulan Muharram itu sebagai bulan pembuka tahun atau awal
tahun. Nah, itu Ananda cerita sedikit tentang kapan sih penetapan Muharram itu sebagai pembuka tahun atau terhitung 1 tahun pertama. Ternyata itu ceritanya. Nah, Ananda, setelah antum tahu bahwa dulu para sahabat itu memahami hijrahnya Rasulullah itu membawa perubahan besar bagi umat Islam, kondisi umat Islam menjadi lebih baik. Sekarang antum semua bisa meneladani dalam hal itu, yaitu apa? Antum mulai sekarang harus bisa kemudian menjadikan momen tahun baru Islam ini yang nanti minggu depan itu menjadi perubahan besar yang lebih baik pada diri antum. Nah, Ananda para juara, mumpung kita belum memasuki awal tahun Islam, ayo para Ananda, kita persiapkan dengan baik 1 tahun ke depan. Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Yuk, Ananda para juara, generasi milenial, generasi kebanggaan umat Islam zaman now. Mari siapkan diri antum semua menyambut tahun baru 1443 Hijriah menjadi penuh berkah. Gimana nih para milenial? Caranya bagaimana agar tahun depan, tahun 1443 Hijriah menjadi penuh berkah? Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Wahai generasi kebanggaan umat Islam zaman now. Nah, bagi yang belum tahu atau yang sudah tahu, oke. Yang pertama, antum lakukan muhasabah diri. Apa itu? Yaitu melihat diri kita, amalan kita, sikap kita pada tahun ini sudah maksimal menjadi amalan terbaik belum? Ibadah kita, belajar kita, adab belajar kita, sikap kita kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, masih suka marah-marah dak? Suka ngambek? Atau yang lainnya? Nah, jika semuanya belum maksimal sebagai amalan terbaik pada tahun ini yang kita lakukan, maka saatnya para juara sekarang di akhir tahun ini kita komitmen pada diri kita untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik tahun depan. Nah, setelah kita bisa muhasabah diri, melihat diri kita, melihat amalan kita selama setahun ini, yang kedua, agar nanti tahun depan menjadi penuh berkah, yang kedua adalah membuat target pada diri kita, pada diri antum. Apa yang akan antum legitkan pada diri antum? Yang akan antum perbaiki pada diri antum? Atau yang akan antum targetkan pada tahun 1443 Hijriah? Nah, untuk yang kedua ini, silakan setelah mendengarkan materi BSI ini, antum list. Atau sekarang boleh sambil mendengarkan, kemudian antum memikirkan, apa ya yang akan ana rubah pada diri ana? Apa ya yang akan ana targetkan, legitkan pada tahun depan? Nah, Ananda para juara, generasi milenial, generasi kebanggaan umat Islam zaman now, itu tadi cara kita sebagai seorang muslim untuk menyambut tahun baru agar tahun depan penuh berkah, yaitu melakukan muhasabah diri dan membuat rancangan amalan terbaik untuk kedepannya.
Sekian BSI kali ini, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua bisa menjadi individu yang lebih baik pada tahun depan, tahun 1443 Hijriah. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya Ananda, berdoa untuk kesehatan dan keselamatan seluruh keluarga besar Insan Tama dari wabah COVID ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah dan dijaga kesehatan oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.